Perkenalkan, nama saya Ali Marshall. Saya Christopher Lugita Santoso. Dan saya Jonathan Murdanda Santoso. Kami dari tim ACC. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai inovasi beton ringan yang kami kerjakan, dimulai dari material apa saja yang digunakan, pengujian apa saja yang kami lakukan terhadap material-material tersebut, hingga ke pembuatan beton ringan tersebut, yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian semua. Oleh karena itu, yuk kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai material apa saja yang akan kami gunakan dalam pembuatan beton ringan ini. Material yang pertama adalah batu apung. Batu apung ini akan kami manfaatkan sebagai agregat halus. Batu apung yang kami gunakan kami peroleh dari salah satu toko yang berdiri di Tangerang, di mana batu apung yang dijual oleh toko tersebut merupakan batu apung yang diperoleh dari kawasan Bali. Setelah batu apung tersebut tiba di lab kami langsung memasukkan batu apung tersebut ke dalam troli untuk diangkut ke dalam lokasi penyucian. Kemudian, cuci batu apung tersebut hingga bersih agar bebas dari kotoran yang menempel. Batu apung yang telah tercuci bersih kemudian akan diangkut ke lokasi penjemuran. Setelah batu apung tersebut dijemur selama 2 hari, batu apung tersebut akan dikumpulkan dan dibawa ke lokasi penumbukan. Tumbuk batu apung tersebut menggunakan palu hingga menjadi butiran yang kecil dan halus. Setelah itu, masukkan butiran batu apung tersebut ke dalam sieve nomor 4. Butiran batu apung yang lolos sieve nomor 4 kemudian akan digunakan sebagai agregat halus. Material kedua yang akan kami gunakan adalah keramik, di mana keramik ini akan kami manfaatkan sebagai substitusi 15% dari agregat kasar. Keramik yang akan kita gunakan merupakan keramik yang berasal dari sisa-sisa renovasi Universitas Bina Nusantara. Setelah dikumpulkan, keramik tersebut kemudian dipecah-pecahkan lagi dan dimasukkan ke dalam sieve 1 inci. Pecahan-pecahan keramik yang lolos sieve 1 inci inilah yang nantinya akan digunakan sebagai substitusi agregat kasar. Material ketiga yang akan kami gunakan adalah kerikil. Kerikil ini akan kami manfaatkan sebagai agregat kasar. Kerikil yang kami gunakan ini kami peroleh dari tempat penyimpanan di Lab Bina Nusantara University. Kerikil yang telah terambil tersebut kemudian akan langsung kami cuci hingga bersih agar bebas dari kotoran yang menempel. Setelah tercuci hingga bersih, kerikil tersebut kemudian dibawa ke lokasi penjemuran. Selanjutnya, material keempat yang kami gunakan adalah semen, di mana semen yang kami gunakan adalah semen Portland Composite tipe 1, yaitu semen gresik yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia. Material kelima yang kami gunakan adalah air, di mana air yang kami gunakan adalah air PDAM Jakarta Barat. Air ini telah memenuhi standar SNI dalam pencampuran beton karena memiliki warna yang jernih, tidak mengandung kotoran, dan memiliki pH yang netral. Material yang terakhir adalah admixture, yaitu sika konkrit, di mana admixture ini berfungsi sebagai water reducer yang dapat meningkatkan workability dan mempercepat pengerasan beton. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pengujian apa saja yang kami lakukan terhadap material-material tersebut sebelum digunakan di dalam pencampuran. Pertama-tama, kita mulai dari batu apung. Butiran batu apung yang telah melewati sieve nomor 4 tadi, kita masukkan ke dalam oven terlebih dahulu. Setelah di oven kurang lebih 24 jam, keluarkan butiran batu apung tersebut dari dalam oven. Kemudian, timbang mold yang akan digunakan dalam density test. Setelah itu, masukkan butiran batu apung yang telah di oven ke dalam mold. Dan jangan lupa untuk melakukan penumbukan sebanyak 25 kali setiap mold terisi sepertiga. Setelah mold terisi hingga penuh, naikkan mold yang berisi butiran batu apung tersebut ke atas timbangan. Dari pengujian ini, kita dapat menentukan density dari butiran batu apung tersebut. Setelah itu, ambil kira-kira 500 gram dari butiran batu apung tersebut untuk digunakan di dalam pengujian sieve analisis. Selanjutnya, masukkan butiran batu apung yang telah ditimbang tersebut ke dalam motorized sieve shaker. Setelah semua butiran batu apung telah masuk,
Jalankan alat tersebut kurang lebih 15 menit agar butiran batu apung tersebut terdistribusi dengan baik sesuai dengan ukuran partikelnya. Setelah selesai, pindahkan semua shift tersebut dan timbang berat masing-masing shift yang di dalamnya tertahan butiran batu apung. Pengujian shift analisis ini kami lakukan dengan tujuan untuk melakukan pengaturan terhadap gradasi agregat halus yang nantinya akan membantu mengurangi rongga pada beton. Selanjutnya, ambil lagi beberapa gram butiran batu apung dan tambahkan air secukupnya, kira-kira hingga batu apung tersebut mencapai kondisi SSD. Karena akan dilakukan pengujian spesifik gravity dari agregat halus. Setelah air telah teraduk secara merata di dalam butiran batu apung, masukkan sampel tersebut ke dalam konikun. Setelah konikun terisi penuh, angkat konikun dan amati pola kejatuhan dari butiran-butiran batu apung tersebut. Setelah berhasil mencapai kondisi SSD, ambil kurang lebih 100 gram dari butiran-butiran batu apung tersebut. Kemudian, masukkan butiran batu apung yang telah ditimbang itu ke dalam piknometer. Setelah semua butiran batu apung telah masuk, tambahkan air ke dalam piknometer hingga mencapai 80% dari volumenya. Kemudian, tutup dan goyangkan piknometer untuk menghilangkan rongga udara yang terperangkap dalam butiran batu apung. Selanjutnya, tambahkan air lagi ke dalam piknometer hingga mencapai garis batas atas dari piknometer tersebut. Kemudian, tutup dan angkat piknometer tersebut ke atas timbangan. Setelah selesai ditimbang, tuang semua isi piknometer tersebut ke dalam pen dan semprot bagian dalam piknometer dengan air sampai bersih, hingga tidak ada butiran batu apung yang menempel lagi. Kemudian, masukkan pen tersebut ke dalam oven. Setelah itu, isi piknometer dengan air hingga mencapai garis batas atas dari piknometer tersebut. Setelah selesai diisi, timbang piknometer tersebut. Selanjutnya, keluarkan pen yang berisi butiran batu apung yang berasal dari piknometer setelah di oven selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, timbang pen tersebut untuk mencari berat kering dari butiran batu apung tersebut. Melalui data yang diperoleh dari pengujian ini, kita dapat menghitung spesifik gravity dan absorpsi dari agregat halus. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengujian terhadap pecahan keramik. Pertama-tama, lakukan pengujian density dengan cara memasukkan pecahan keramik ke dalam mold hingga penuh. Setelah penuh, angkat mold tersebut ke atas timbangan. Kemudian, kita dapat menentukan density dari pecahan keramik tersebut. Setelah itu, ambil pecahan keramik kurang lebih 5 kilo untuk digunakan dalam pengujian shift analisis. Kemudian, masukkan pecahan keramik tersebut ke motorized shift shaker. Setelah selesai dimasukkan, jalankan alat tersebut kurang lebih 15 menit agar pecahan keramik terdistribusi dengan baik di setiap shift berdasarkan ukurannya. Setelah itu, ambil semua shift tersebut dan timbang berat masing-masing shift yang di dalamnya tertahan pecahan keramik. Pengujian shift analisis ini dilakukan untuk melakukan pengaturan terhadap gradasi pecahan keramik. Selanjutnya, lakukan pengujian spesifik gravity dengan mengambil pecahan keramik sebanyak kurang lebih 1 kilo. Kemudian, rendam pecahan keramik tersebut dalam air. Setelah terendam selama kurang lebih 24 jam, ambil pecahan keramik tersebut dan buang air rendaman. Setelah itu, keringkan permukaan pecahan keramik yang telah direndam dengan kain. Setelah semua pecahan keramik selesai dilap, catat berat SSD pecahan keramik tersebut yang tertera pada timbangan. Kemudian, masukkan semua pecahan keramik yang telah ditimbang tersebut ke dalam buoyancy balance, dengan tujuan untuk mengetahui berat air ketika volumenya sama dengan pecahan keramik. Melalui data yang diperoleh dari pengujian ini, kita dapat menghitung spesifik gravity dan absorpsi dari pecahan keramik. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengujian terhadap kerikil. Pertama-tama, ambil kerikil yang telah dijemur selama kurang lebih 3 hari.
Kemudian, lakukan pengujian water content dengan mengambil kerikil yang telah dijemur tersebut sebanyak kurang lebih 1 kilo. Setelah itu, masukkan kerikil yang telah ditimbang tersebut ke dalam oven. Keluarkan kerikil tersebut setelah di oven selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, timbang berat kering kerikil tersebut untuk menghitung kadar air dari kerikil yang dijemur. Selanjutnya, lakukan pengujian density dengan mengambil dan memasukkan lagi kerikil yang telah dijemur ke dalam oven. Keluarkan kerikil tersebut setelah di oven selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu, masukkan kerikil yang telah di oven ke dalam mold hingga penuh. Setelah penuh, angkat mold tersebut ke atas timbangan dan kita dapat menghitung density dari kerikil tersebut. Selanjutnya, lakukan pengujian shift analysis dengan mengambil kerikil yang telah di oven sebanyak kurang lebih 10 kilo. Kemudian, masukkan kerikil tersebut ke motorized shift shaker. Setelah selesai dimasukkan, jalankan alat tersebut kurang lebih 15 menit agar kerikil terdistribusi dengan baik di setiap shift berdasarkan ukurannya. Setelah itu, ambil semua shift tersebut dan timbang berat masing-masing shift yang di dalamnya tertahan kerikil. Pengujian shift analisis ini dilakukan untuk melakukan pengaturan terhadap gradasi kerikil. Selanjutnya, lakukan pengujian spesifik gravity dengan mengambil dan melakukan perendaman terhadap beberapa kerikil. Setelah terendam selama kurang lebih 24 jam, ambil kerikil tersebut dan buang air rendaman. Setelah itu, keringkan permukaan kerikil yang telah direndam dengan kain. Setelah semua kerikil selesai dilap, catat berat SSD kerikil tersebut yang tertera pada timbangan. Kemudian, masukkan semua kerikil yang telah ditimbang tersebut ke dalam buoyancy balance dengan tujuan untuk mengetahui berat air ketika volumenya sama dengan kerikil. Setelah itu, masukkan semua kerikil yang telah ditimbang dalam buoyancy balance ke dalam oven. Keluarkan kerikil tersebut setelah di oven selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, lakukan penimbangan untuk mencari berat kering dari kerikil tersebut. Melalui data yang diperoleh dari pengujian ini, kita dapat menghitung spesifik gravity dan absorpsi dari kerikil. Terakhir, dari semua data yang telah diperoleh, kita dapat melakukan perhitungan konkret mix design sesuai SNI untuk menentukan komposisi dari setiap material penyusun beton ringan. Selanjutnya, kami akan menunjukkan dan menjelaskan mengenai proses pembuatan beton ringan ini. Pertama-tama, siapkan semua material penyusun beton ringan dengan komposisi yang sesuai dengan perhitungan mix design sebelumnya. Kemudian, siapkan mold yang telah dibersihkan dan dilapisi dengan oli sebanyak 6 buah. Setelah semua material telah disiapkan, masukkan agregat halus terlebih dahulu ke dalam molen. Kemudian, nyalakan molen tersebut selama kurang lebih 5 menit agar gradasi dari agregat halus tersebut terdistribusi secara merata. Setelah itu, masukkan semua semen ke dalam molen dan nyalakan molen selama kurang lebih 10 menit agar semen tercampur dengan agregat halus. Setelah agregat halus dan semen tercampur rata, keluarkan semuanya dari dalam molen. Setelah selesai dikeluarkan, masukkan kerikil dan pecahan keramik ke dalam molen. Lalu nyalakan molen selama kurang lebih 10 menit. Setelah kerikil dan keramik telah tercampur rata, keluarkan semuanya dari dalam molen. Setelah selesai dikeluarkan, ambil setengah dari campuran agregat halus dan semen untuk dimasukkan ke dalam molen. Hal ini kami lakukan karena kapasitas molen kami tidaklah besar,
sehingga kami membuat campuran beton untuk 3 mold terlebih dahulu. Setelah selesai dimasukkan ke dalam molen, nyalakan molen lagi agar semen dan agregat halus tercampur lebih rata. Kemudian, ambil setengah dari campuran kerikil dan pecahan keramik. Setelah sudah disiapkan, matikan molen dan masukkan agregat kasar tersebut ke dalam molen. Setelah dimasukkan, nyalakan molen lagi selama kurang lebih 10 menit agar semua materialnya tercampur dengan baik. Kemudian, jangan lupa siapkan sika konkret dengan takaran yang sesuai dengan aturan pemakaiannya. Setelah semua material penyusun beton ringan telah tercampur rata, masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam molen. Kemudian, masukkan sika konkret yang telah ditakar sebelumnya ke dalam molen. Setelah semua materialnya telah dimasukkan, tunggu kurang lebih 10 menit hingga campuran beton ringan tersebut homogen. Lakukan juga pengadukan dengan bantuan spatula agar campuran beton ringan tersebut tidak menempel pada molen. Setelah campuran sudah terlihat homogen, matikan molen dan tuang campuran beton ringan tersebut ke dalam pan. Aduk lagi campuran beton ringan tersebut dengan bantuan shovel untuk memastikan bahwa campuran tersebut telah tercampur rata. Setelah itu, lakukan pengujian SLAM dengan memasukkan campuran beton tersebut ke dalam Abrams cone. Dan jangan lupa untuk melakukan penumbukan sebanyak 25 kali ketika Abrams cone telah terisi sepertiga, 2/3, dan penuh. Setelah terisi penuh, angkat Abrams cone tersebut dan hitung besar penurunannya, di mana nilai SLAM yang kami rencanakan pada perhitungan mix design adalah 25 mm. Setelah pengujian SLAM telah selesai, masukkan campuran beton tersebut ke dalam mold. Selama campuran beton segar tersebut dimasukkan ke dalam mold, pukul bagian luar mold dengan palu karet, disertai dengan pemadatan menggunakan kompaktor stick untuk mencegah terdapatnya rongga dalam campuran beton. Setelah mold terisi penuh, ratakan permukaannya dan jangan lupa untuk memberi identitas pada campuran beton tersebut. Kemudian, lakukan hal yang sama pada kedua mold campuran beton ringan lainnya.
Selanjutnya, buat lagi campuran beton ringan untuk 3 mold dengan proses yang sama. Setelah ke-6 mold campuran beton ringan tersebut telah selesai diberi identitas, letakkan semuanya di tempat yang aman. Setelah dibiarkan di dalam mold selama 1 hari, keluarkan campuran beton ringan yang telah mengeras tersebut dari dalam mold.
Setelah itu, masukkan beton ringan tersebut ke dalam kolam perendaman. Kemudian, lakukan hal yang sama hingga ke-6 sampel beton ringan berada dalam kolam perendaman. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.